Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Hamid dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu novel yang terkenal di Nusantara, yaitu Negeri Lima Menara. Ya gimana tuh novelnya? Daripada penasaran, yuk kita simak bareng. Di dalam video ini kita akan membahas mengenai buku satu ini, yaitu identitas buku, sinopsis, alur cerita, konflik cerita, unsur intrinsik, moral cerita, sudut pandang, nilai ekstrinsik, dan juga kelebihan dan kekurangan. Nah, selanjutnya adalah identitas buku. Identitas buku ini judulnya Negeri Lima Menara yang dikarang oleh A.A. Fuadal. Ini diterbitkan pada tahun 2009 oleh Gramedia sebagai penerbit buku ini dan tepatnya di ibu kota RI Jakarta. Sinopsis dari buku ini mengisahkan perjuangan Alif yang berasal dari Bukit Tinggi merantau dengan menjalani SMA-nya di Pondok Madani di Jawa Timur. Di sana Alif mengalami berbagai liku untuk menggapai kesuksesannya. Mampukah Alif melakukannya? Daripada nunggu lama-lama, mari kita simak alurnya. Nah, di sini tuh ada tiga, ada orientasi, komplikasi, dan konflik yang terdiri dari konflik 1, 2, dan 3. Orientasi dari cerita ini adalah Alif adalah salah satu murid terpandai di Bukit Tinggi. Ia memiliki sahabat bernama Randai dan bersama-sama memiliki cita-cita untuk menjadi insinyur seperti B.J. Habibie dan kuliah di Bandung. Akan tetapi, orang tuanya memiliki visi yang berbeda dengan Alif. Mereka ingin Alif memperkuat ilmu agamanya dan memiliki halangan dalam masalah biaya, sehingga Alif harus masuk ke dalam pesantren atau pondok. Ketika masuk, Alif menghadapi banyak rintangan yang berat dibanding waktu SMP. Bermula dari ketika si Alif adalah salah satu murid terpandai di Bukit Tinggi. Ia memiliki sahabat bernama Randai dan bersama-sama memiliki cita-cita untuk menjadi insinyur seperti B.J. Habibie dan kuliah di Bandung. Tapi orang tuanya memiliki visi yang berbeda dengan Alif. Mereka ingin Alif memperkuat ilmu agamanya dan memiliki halangan dalam masa biaya, sehingga Alif harus masuk ke dalam pesantren atau pondok. Mendengar ini, Alif mengurung dalam kamarnya selama beberapa hari. Kemudian konflik ini mereda dengan Alif mendapatkan surat dari Pak Aitek Gindo, yaitu ia diperintahkan untuk masuk ke dalam Pondok Madani, pesantren terbaik Nusantara terletak di Jawa Timur. Akhirnya Alif memutuskan untuk ke sana dan berangkat menggunakan bis selama beberapa hari. Konflik ini lagi-lagi terjadi ketika sampai menempuh perjalanan sangat panjang. Alif harus menghadapi tes baik lisan maupun lisan agar diterima di sana. Setelah tes, Alif diterima dan bergabung sebagai anggota Pondok Madani. Tahun pertama Alif sangat berat, mulai dari tidak bisa masuk SMA negeri seperti Randai, mendapatkan hukuman dari Tyson sebagai penegak kedisiplinan KP, karena terlambat sholat walau hanya 5 menit dan banyak sekali hafalan. Konflik ini mereda ketika ada sejumlah tokoh yang mampu memotivasi Alif seperti Baso, Said, Dul Majid, Atang, dan Raja yang dikenal sebagai Saibul Menara. Lalu disusul oleh Ustaz Salman sebagai wali kelasnya yang menggunakan istilah Manjada Wajada dan Mansobaro Zafiro. Kemudian ada juga salah satu tokoh yang motivasinya itu Kiai Rais. Alif juga mendalami kemampuannya di bidang menulis. Di Pondok Madani, waktu yang diperlukan untuk lulus itu 4 tahun. Kelas 1 sampai 2 diperlukan 6 bulan. 3 sampai 4 diperlukan 6 bulan, kelas 5 diperlukan 1 tahun, dan kelas 6 diperlukan 1 tahun. Di saat Alif kelas 6 yang mendengar bahwa Randai sudah diterima di ITB dan Baso harus pulang dari Pondok Madani karena kesehatan neneknya yang memburuk dan juga kondisi keuangannya yang memburuk akibat dua orang tuanya meninggal, di mana ibunya meninggal saat Baso lahir dan ayahnya meninggal pada saat Baso umur 4. Teman-teman Alif mencoba untuk menghiburnya, tapi nggak berhasil, Kak. Sehingga Alif tetap sedih. Akhirnya ia menulis surat pada orang tuanya dan ayahnya datang ke Jawa Timur untuk menghiburnya. Akhirnya Alif bersemangat belajar dan mampu lulus di Pondok Madani. Unsur intrinsiknya. Pertama, kita mulai dari tema Negeri Lima Menaranya dulu, yaitu pengalaman pribadi dalam hidup,
untuk mencapai cita-cita. Yang kedua, kita akan masuk ke latarnya. Latarnya tuh latar tempat dulu ya. Latar tempatnya itu di Bukit Tinggi, Ponorogo, Bandung, Jogja, dan Pelabuhan Merak. Ini tempat-tempat yang menurut saya ini highlightnya. Kemudian latar waktu. Latar waktu dalam cerita ini adalah pagi sampai malam, pertengahan Syawal, hari Jumat sebagai hari libur PM. Terakhir, latar suasana. Latar suasananya itu meliputi diawali dengan suasana sedih, tapi diakhiri dengan bahagia. Di dalam tokoh dan penokohan cerita ini, semuanya berperan sebagai protagonis alias dia berbuat baik. Kecuali pencuri. Pencurinya itu membuat chaos pada saat Alif menduduki kelas terakhir, yaitu kelas 6. Dan pencurinya itu ditangkap oleh Alif, Ustadz Thorik, beserta kawan-kawannya yang memiliki tugas untuk patroli. Dan inilah list-list yang kalian bisa baca deskripsi karakternya. Moral cerita banyak banget, bisa nyampe 10. Moralnya antara lain menjadi wajada, Mansobara Zofiro, berbakti pada orang tua, extra effort berusaha lebih, niat menuntut ilmu karena Allah, mencium ortu sebelum berangkat, disiplin adalah kunci untuk mencapai kesuksesan, jangan takut dan tetaplah bermimpi besar. Rajinlah menghafal Al-Quran kalau bisa 30 juz, karena ortu kita akan dapat jubah dari surga, dan selalu percaya diri depan publik. Sudut pandangnya antara lain ada sudut pandang pertama karena menggunakan kata aku, sudut pandang kedua karena menggunakan kata kau dalam percakapan, dan sudut pandang ketiga karena menggunakan kata dia dan beliau dalam buku tersebut. Ekstrinsik. Nilai ekstrinsik dalam buku ini adalah pertama, nilai agama, yaitu rajinlah menghafal Al-Quran kalau bisa 30 juz, karena itu kita akan dapat jubah dari surga. Kedua, nilai sosial, yakni percaya diri depan publik. Keempat, nilai pendidikan, yaitu ekstremal effort, niat menuntut ilmu, ikhlas karena Allah SWT, manjada wajada, dan juga Mansobara Zofiro. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah dia memiliki banyak nilai moral, cerita dijelaskan secara detail, cerita lebih lengkap, memiliki banyak pesawat baru, sama gaya penulisannya tidak berlebihan sehingga enak dibaca. Untuk kurangannya, tidak ada ilustrasi gambar, terdapat beberapa kata yang kini sudah jarang dipakai di era sekarang, dan terdapat bahasa daerah yang tidak diterangkan artinya walaupun jumlahnya sedikit. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.